Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Delvi Mandasari dengan NIM 1202111005. Saya dari kelompok 3 mata kuliah Geometri dan Pengukuran. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih mencari simetri putar pada bangunan persegi. Nah, caranya itu seperti ini. Titik A bertemu dengan titik B, satu. Yang kedua, titik A bertemu dengan titik C, dua. Titik A bertemu dengan titik D, tiga. Dan yang terakhir, titik A bertemu dengan titik A atau kembali kepada titik semula. Nah, kesimpulannya, simetri putar pada bangunan persegi itu ada 4. Nah, sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Halo, perkenalkan nama saya Nini Pardede. Saya akan membawakan materi tentang simetri putar. Nah, simetri ini adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh bangun datar, yang dimana setiap bangun datar ini memiliki simetri yang berbeda-beda. Sebuah bangun datar itu dikatakan tidak memiliki simetri putar apabila kita hanya mendapat satu bayangan. Nah, materi yang akan dibahas di sini yaitu tentang simetri putar, yang dimana tentang persegi panjang. Nah, di sini ada bangun ruang persegi panjang yang dapat kalian lihat ya. Di sini juga ada ruas A, B, C, dan D. Nah, di luarnya juga ada. Bagaimana cara menentukan simetri putar itu ada berapa simetri? Kita bisa lihat dari seperti ini ya. Kita putar pelan-pelan. Kita lihat. Di sini dia di luar dari bingkai. Nah, kalau dia di luar dari bingkai, maka dikatakan tidak dapat menjadi satu simetri. Nah, kita satukan lagi sampai ini masih di luar bingkai. Nah, bingkainya itu yang mana? Yang ini bingkainya. Ini bingkai. Oke. Kita putar lagi. Nah, ini sudah mendapatkan satu simetri. Nah, putaran pertama itu yaitu A ke C, B ke D, C ke A, D ke B. Itu merupakan putaran yang pertama. Lalu putaran kedua seperti kita putar lagi untuk putaran yang kedua. Lihat, kembali tidak mendapatkan simetri. Kalau kita putar lagi sampai kita mendapatkan bayangan yang pas. Nah, sudah kembali seperti awal. Jadi kesimpulannya persegi panjang memiliki simetri putar sebanyak 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Kartika Sari dengan NIM 1201111032. Di sini saya akan menjelaskan materi simetri putar pada bangun datar belah ketupat, yang dimana belah ketupat itu memiliki 2 simetri putar yang terbentuk oleh 4 buah segitiga siku-siku, masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Baik, dapat kita lihat di sini bahwa belah ketupat ini titik sudutnya sama dengan bayangannya, yaitu titik A dengan titik A, titik B dengan titik B, titik C dengan titik C, titik D dengan titik D, dan memiliki titik pusat pada bagian paku tersebut. Selanjutnya, belah ketupat ini akan kita putar searah jarum jam. Titik A berada di titik B pada sudut 90 derajat. Pada sudut 90 derajat, belah ketupat tidak sesuai dengan bayangannya. Selanjutnya akan kita putar lagi searah jarum jam. Pada titik A dengan titik C pada sudut 180 derajat. Pada sudut 180 derajat, belah ketupat ini sesuai dengan bayangannya. Selanjutnya akan kita putar lagi searah jarum jam, yaitu titik A dengan titik D pada pusat 270 derajat. Pada sudut 270 derajat ini,
belah ketupat tidak sesuai dengan bayangannya. Selanjutnya akan kita putar lagi searah jarum jam, yaitu titik A berada di titik A semula pada sudut 360 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa bangun datar belah ketupat ini memiliki dua simetri putar, yaitu pada sudut 180 derajat dan 360 derajat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simetri putar pada lingkaran. Nah, seperti yang kita ketahui, simetri putar merupakan suatu keadaan bangun geometri bagaimana ia dapat menempati bingkainya dengan cara diputar. Dengan diputar mulai dari 0 putaran sampai kurang dari 1 putaran. Nah, di sini saya akan menggunakan media kardus dan kertas karton. Nah, dapat kita lihat ketika lingkaran diputar, maka ia akan selalu menempati bingkainya. Nah, maka dapat kita simpulkan jumlah dari simetri putar pada lingkaran adalah tak terhingga. Perkenalkan, nama saya Evijita Tampu Bolon. Di sini saya akan menjelaskan simetri putar pada bidang datar jajar genjang. Di sini ada sebuah jajar genjang. Jadi, jajar genjang jika diputar 90 derajat atau 1/4 putaran seperti ini, maka dia belum menempati posisi semula. Jadi kalau kemudian jajar genjang diputar 180 derajat atau setengah putaran seperti ini, nah maka dia sudah menempati posisi yang semula dan ini disebut dengan simetri putar jajar genjang yang pertama. Lalu jika kita putar lagi 270 derajat atau sama dengan 3/4 putaran, dia belum menempati posisi semula dan belum disebut dengan simetri putar. Lalu ketika kita putar lagi 360 derajat atau 1 putaran penuh, maka ia akan kembali seperti posisi semula dan ini disebut dengan simetri putar yang kedua. Jadi simetri putar pada bidang datar jajar genjang ada 2 simetri putar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Elsa Yohana Bakara dengan NIM 1203111166. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai simetri putar pada bangun datar trapesium. Nah, simetri putar itu ialah hasil putaran pada satu bidang datar, tapi memiliki ketentuan. Yang pertama, biasanya simetri putar itu memiliki titik pusat. Nah, yang kedua itu hasil putarannya itu kurang dari 1 kali. Nah, yang syarat yang ketiga ialah hasil putaran itu memiliki pola yang sama dengan pola sebelum dia diputar. Nah, di sini bisa kita lihat pada bangun datar trapesium, jika kita putar sebesar 90 derajat atau 1/4 putaran, maka dia belum memiliki pola putaran yang sama dengan pola sebelumnya. Jika kita putar 180 derajat, juga belum memiliki putaran yang sama dengan pola sebelumnya. Dan ketika kita putar 270 derajat atau 3/4 putaran, juga belum memiliki putaran yang pola yang sama dengan pola yang sebelumnya. Ketika kita putar trapesium ini sebesar 360 derajat, maka dia sama dengan pola sebelumnya. Untuk itu pada bangun datar trapesium tidak memiliki simetri putar. Terima kasih.